Om Swastiastu. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pada video kali ini, saya akan memaparkan materi etiko-legal dalam praktik kebidanan, yaitu mengenai nilai personal dan nilai luhur profesi. Nah, ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Niputu Ayu Pratnya Saraswati dengan NIM P07124120-015 dari Program Studi D3 Jurusan Kebidanan, mahasiswi Poltekkes Kemenkes Denpasar. Namun, sebelum mengawali presentasi kali ini, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, di sini saya akan mulai untuk mempresentasikannya dan dimohonkan untuk teman-teman semua dapat memperhatikannya dengan seksama. Baik, di sini ada 3 agenda yang akan saya presentasikan. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai apa itu nilai, kemudian apa itu nilai personal profesi, dan yang terakhir apa itu nilai luhur profesi. Nah, teman-teman sendiri apakah masih ingat apa yang dimaksud dengan nilai dan apa yang dimaksud dengan nilai-nilai? Baik, di sini saya akan memperjelas kembali pengertian dari nilai dan nilai-nilai. Nah, di sini saya akan mulai dengan pengertian nilai. Nilai atau dalam bahasa Inggrisnya yang berarti value adalah seperangkat keyakinan dan sikap terhadap sesuatu yang benar, indah, berguna mengenai pemikiran, benda atau perilaku yang dimiliki individu. Sedangkan nilai-nilai atau values adalah suatu keyakinan seseorang tentang penghargaan terhadap suatu standar atau pegangan yang mengarah pada sikap atau perilaku seseorang. Sistem nilai dalam suatu organisasi adalah rentang nilai-nilai yang dianggap penting dan sering diartikan sebagai perilaku personal. Nah, di sini saya akan ingin mengingatkan kembali mengenai fungsi-fungsi dari nilai tersebut. Yang pertama yaitu memiliki fungsi sebagai pendorong, kemudian fungsi sebagai petunjuk arah, sebagai pelindung, sebagai perwujudan seseorang, sebagai sarana memberikan pendapat, sebagai alat pemersatu, dan bisa digunakan untuk alat membantu perkembangan diri manusia. Nah, tadi saya sudah memaparkan kembali mengenai pengertian dari nilai dan nilai-nilai. Nah, di sini saya akan melanjutkan memaparkan mengenai nilai personal profesi. Nah, nilai personal memiliki pengertian yaitu nilai yang timbul dari pengalaman pribadi seseorang. Nilai tersebut membentuk dasar perilaku seseorang yang nyata melalui pola perilaku yang konsisten dan menjadi kontrol internal bagi seseorang, serta merupakan komponen intelektual dan emosional dari seseorang. Nah, nilai personal ini bersifat pribadi, berdasarkan pengalaman pribadi, dan membentuk dasar perilaku nyata dan konsisten. Dan nilai yang ditanamkan dalam menjalankan etika merupakan nilai profesi. Pada tahun 1985, The American Association Colleges of Nursing melaksanakan suatu proyek termasuk di dalamnya mengidentifikasi nilai-nilai personal dalam praktik keperawatan profesional. Perkumpulan ini mengidentifikasi 7 nilai-nilai personal profesi. Berikut penjelasannya. Nah, yang pertama yaitu ada estetik atau keindahan, yaitu kualitas objek, suatu peristiwa atau kejadian, seseorang memberikan kepuasan termasuk penghargaan, kreativitas, imajinasi, sensitivitas, dan kepedulian. Contoh dari tindakan ini yaitu seorang bidan dalam memberikan pelayanan kesehatan harus memiliki nilai kreativitas, sensitivitas, dan kepedulian sehingga dapat memberikan kepuasan kepada pasien atau klien. Nah, pada video di atas, salah satu bidan di Indonesia yaitu bidan Novel memberikan pelayanan melahirkan dengan hanya tiup-tiup tanpa mengejan.
Dan bisa kita lihat di video di atas, klien tidak begitu kesakitan seperti melahirkan pada umumnya. Nah, bidan novel ini membuktikan bahwa bidan tersebut memiliki kreativitas dan memberikan proses melahirkan yang nyaman. Kemudian yang kedua ada altruism atau mengutamakan orang lain, yaitu kesediaan memperhatikan kesejahteraan orang lain termasuk masalah keperawatan atau kebidanan, komitmen, arahan, kedermawanan atau kemurahan hati, serta ketekunan. Contoh, tindakan dari altruism atau mengutamakan orang lain adalah suatu nilai personal yang harus dimiliki bidan. Seorang bidan karena dalam menjalankan profesionalismenya, seorang bidan harus mengesampingkan sikap egonya, mempunyai komitmen yang tinggi, tekun dan bersedia untuk mengutamakan kepentingan orang lain. Nah, pada video di atas kita bisa lihat bahwa bidan tersebut tetap memberikan pelayanan kesehatan, yaitu berupa yoga pada ibu hamil yang dapat memperlancar proses melahirkan. Dan bidan di atas membuktikan bahwa bidan tersebut mengutamakan kepentingan dan kesehatan dari para ibu hamil. Kemudian yang ketiga yaitu ada equality atau kesetaraan, yaitu memiliki hak atau status yang sama termasuk penerimaan dengan sikap asertif, kejujuran, harga diri, dan toleransi. Contoh dari tindakan ini yaitu seorang bidan harus sensitif gender, yaitu mendukung kesetaraan gender dan menghindari diskriminasi terhadap gender tertentu. Jadi, bidan harus berpandangan bahwa setiap individu yang menggunakan jasanya adalah individu yang memiliki hak asasi sebagai manusia untuk diterima dengan jujur, tidak dibeda-bedakan berdasarkan statusnya dan memiliki harga diri, sehingga bidan harus memiliki rasa toleransi yang tinggi terhadap profesionalismenya. Nah, pada video di atas membuktikan bahwa bidan Rosmiyati tetap melakukan penolongan kepada ibu hamil yang berada di pelosok Riau. Beliau tidak memandang pasien tersebut dari mana asalnya dan tetap memberikan penolongan agar ibu dan bayi di kandungan dapat lahir dengan selamat. Yang keempat yaitu freedom atau kebebasan, yaitu memiliki kapasitas untuk memilih kegiatan termasuk percaya diri, harapan, disiplin, serta kebebasan dalam pengarahan diri sendiri. Nah, kebebasan adalah hak setiap individu. Contoh dari tindakan ini yaitu bidan harus menjalankan nilai kebebasan dengan cara meningkatkan rasa percaya diri, harapan, disiplin, serta memberikan kebebasan kepada pasien atau klien untuk membuat keputusan tentang kesehatannya sendiri. Nah, pada video di atas bisa kita lihat bahwa menjadi seorang bidan harus memiliki rasa percaya diri dalam memberikan ilmu atau materi kepada ibu hamil. Nah, materi ini harus sesuai dengan materi-materi dari sumber yang terpercaya dalam 5 tahun terakhir. Kemudian yang kelima ada human dignity atau martabat manusia, yaitu berhubungan dengan penghargaan yang lekat terhadap martabat manusia sebagai individu, termasuk di dalamnya kemanusiaan, kebaikan, pertimbangan dan penghargaan penuh terhadap kepercayaan. Nah, contoh dari tindakan ini yaitu untuk memberikan penghargaan ada pada setiap manusia. Bidan harus mempunyai rasa kemanusiaan atau human sense yang tinggi, membangun kepercayaan dengan menunjukkan kebaikan, bekerja sama dengan pasien atau klien, dan memberikan penghargaan kepada pasien atau klien atas upaya yang ia lakukan dalam menentukan kesehatannya sendiri, sehingga mereka memiliki semangat untuk kesehatannya. Nah, seperti video di atas, bidan tersebut memberikan penghargaan atau reward kepada pasien atas keberhasilannya melahirkan bayi dengan selamat. Kemudian yang keenam ada justice atau keadilan, yaitu menjunjung tinggi moral dan prinsip-prinsip legal termasuk objektivitas, moralitas, integritas, dorongan dan keadilan serta kewajaran. Nah, contoh dari tindakan ini yaitu nilai keadilan atau justice itu bukan hanya milik dari penegak hukum saja, akan tetapi dalam menjalankan profesionalismenya, bidan juga harus memiliki nilai keadilan itu sendiri. Bidan harus menjunjung tinggi nilai moral dan prinsip-prinsip legal serta integritas pasien atau klien. Nah, seperti video di atas,
Bidan harus menjaga integritas dari pasien atau klien itu sendiri, tidak membeberkan data-data pasien itu ke khalayak umum atau yang dikenal dengan gosip. Nah, kemudian yang terakhir atau yang ketujuh yaitu truth atau kebenaran, yaitu menerima kenyataan dan realita termasuk akuntabilitas, kejujuran, keunikan, dan reflektivitas yang rasional. Contoh dari tindakan ini yaitu dalam menjalankan profesionalismenya, bidan harus memiliki sikap yang jujur, akuntabilitas, dan reflektivitas. Nah, pada video di atas, bidan harus memberikan data-data yang sudah diperiksa kepada pasien dengan jujur dan pasti tanpa menghilangkan atau melebihkan data-data tersebut. Nah, sekarang kita lanjut ke agenda kita yang ketiga, yaitu membahas mengenai nilai luhur profesi. Nah, apa sih itu nilai luhur? Nah, nilai luhur merupakan suatu keyakinan dan sikap-sikap yang dimiliki oleh setiap orang, di mana sikap-sikap tersebut berupa kebaikan, kejujuran, kebenaran yang berorientasi pada tindakan dan pemberian arah, serta makna pada kehidupan seseorang. Nah, dalam nilai luhur dalam pelayanan kebidanan yaitu suatu penerapan fungsi nilai dalam etika profesi seorang bidan, di mana seorang bidan yang profesional dapat memberikan pelayanan pada klien dengan berdasarkan kebenaran, kejujuran, serta ilmu yang diperoleh agar tercipta hubungan yang baik antara bidan dan klien. Dalam penerapan nilai luhur, seorang bidan harus mampu menerapkan nilai-nilai luhur dimanapun dan kapanpun dia memberikan pelayanan kebidanan, karena nilai luhur dalam praktik kebidanan sangat menunjang dalam proses pelayanan serta pemberian asuhan pada klien. Nilai luhur yang dimiliki oleh setiap orang mempunyai kadar yang berbeda. Nilai luhur tergantung oleh setiap individu bagaimana cara individu menerapkan dan mengelola dalam kehidupannya. Nilai luhur bukan hanya diterapkan pada klien saja, tetapi juga pada rekan-rekan seprofesi, tenaga kesehatan lainnya, serta masyarakat secara umum. Sebab hubungan yang dijalani berdasarkan nilai-nilai luhur dapat membantu dalam peningkatan paradigma kesehatan khususnya dalam praktik kebidanan. Nilai-nilai luhur yang diperlukan untuk diterapkan oleh bidan yaitu ada 4. Yang pertama ada kejujuran, kemudian yang kedua ada lemah lembut, yang ketiga ada ketetapan setiap tindakan, dan yang terakhir atau keempat ada menghargai orang lain. Nah, selanjutnya saya akan memperjelas apa saja tindakan-tindakan yang berkaitan dengan 4 nilai luhur profesi kebidanan. Nah, yang pertama yaitu kejujuran. Kejujuran berarti suatu keputusan seseorang untuk mengungkapkan perasaan, kata-kata, dan perbuatannya bahwa realitas yang ada tidak dimanipulasi dengan cara berbohong ataupun meniru orang lain untuk kepentingan dirinya. Nah, contoh tindakannya yaitu seorang bidan harus mampu bersikap jujur atas pekerjaannya. Bidan tidak boleh menakut-nakuti atau mengatakan bohong terhadap diagnosa pasien. Dan selain itu, yang sering kita jumpai ialah bidan mengatakan tidak apa-apa dengan kondisi pasien hanya untuk menyenangkan hati pasien. Nah, sebenarnya bidan harus mengatakan apapun yang sebenarnya terjadi dengan sejujur-jujurnya dengan catatan menggunakan bahasa yang baik agar pasien tidak sakit hati dan putus asa. Kemudian yang kedua ada lemah lembut. Lemah lembut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti yaitu baik hati dan suka menurut. Dalam bahasa Yunani diartikan adalah praus yang artinya tidak lagi mengikuti kemauannya sendiri tetapi sudah dapat menerima pengarahan dan kendali dari tuannya. Contoh tindakannya yaitu dalam melakukan setiap tindakan medis, bidan sudah mempunyai pedoman dalam undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 dan juga terdapat di Permenkes Nomor 28 Tahun 2017 tentang izin dan penyelenggaraan praktik bidan. Jadi, bidan harus melakukan tindakan sesuai dengan kode etik dan undang-undang. Kemudian yang terakhir atau yang keempat yaitu menghargai orang lain. Nah, menghargai orang lain adalah suatu bentuk apresiasi, nilai yang diberikan kepada orang lain agar terjalin suatu hubungan yang baik. Contoh tindakannya yaitu menghargai keputusan pasien atau klien
Seperti halnya saat sedang melakukan konseling, sebagai bidan kita harus mampu untuk menghargai apapun keputusan pasien atau klien karena itu bersifat privasi. Baik, terima kasih atas ketenangan teman-teman dalam mengikuti presentasi ini. Semoga presentasi ini dapat menambah wawasan teman-teman, dan apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman, mohon untuk dimaafkan. Sebelum saya tutup, apabila ada yang kurang jelas atau ingin dipertanyakan, teman-teman boleh mempertanyakannya melalui comment section yang ada di YouTube ini. Selamat siang, sampai jumpa. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.